Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awalia. Saya dari Prodi Manajemen, Latan Samasilo semester 4. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah dasar manajemen, di mana saya akan menjelaskan tentang apa itu branding, apa itu marketing, dan apa itu advertising. Pada mulanya, pendekatan marketing ada 3 elemen, yaitu advertising, selling, dan distribusi. Ketiganya itu menurut histori advertising tahun 1875. Seiring berkembangnya zaman, di zaman yang sekarang ini, prosesnya itu berubah, yaitu advertising, marketing, dan branding. Nah, apa sih itu branding? Branding merupakan merek, baik berupa nama, logo, simbol, dan lain sebagainya. Di branding ini, kita mengenalkan merek pada produk yang ingin kita jual. Dan yang kedua yaitu marketing. Apa sih itu marketing? Marketing merupakan proses menciptakan, mengkomunikasikan, serta mengelola hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu advertising. Apa sih itu advertising? Advertising merupakan iklan atau kita mengiklankan suatu produk kita. Nah, di dalam kondisi yang sekarang ini, apa sih yang paling penting dalam ketiganya itu? Baiklah, yang paling penting dalam ketiganya itu adalah branding. Mengapa branding? Karena advertising atau pengiklanan akan menjadi percuma jika produk Anda belum terbrandingkan atau belum terkenal. Begitu juga dengan marketing atau pemasaran. Dengan kita memakai pemasaran apapun itu, tapi produk kita belum dikenal oleh orang atau merek produk kita belum dikenal oleh orang, maka akan sedikit orang yang membeli. Jadi, branding itu merupakan yang terpenting dari ketiganya itu. Dan setelah branding, kita akan lanjut ke strategi pemasaran, di mana orang akan tertarik dengan produk yang kita buat. Dan yang terakhir yaitu advertising. Ya, setelah orang tertarik dengan apa yang kita buat, kita iklankan produk yang kita punya ini. Karena banyak orang yang memilih advertising atau iklan, tapi ternyata yang membedakan produk yang bagus dengan yang tidak itu bukan iklan, tapi brandingnya. Di sebuah perusahaan, sebelum kita masuk advertising, ada divisi yang dinamakan divisi branding dan divisi marketing. Dalam branding ini, pasar didefinisikan dengan jumlah merek yang ada di kepala manusia, atau bisa disebut dengan intangible asset, aset yang tidak terukur. Nah, yang kedua yaitu marketing, di mana pasar didefinisikan dari jumlah orang yang akan membeli produk atau bisa disebut dengan physical asset, aset yang terlihat secara fisik. Strategi berikutnya yaitu sales atau selling. Kalau branding itu stimulasi dan kalau marketing itu persepsi. Jadi ketika stimulasi dan persepsinya itu bagus, kita yakin akan banyak orang yang yakin dengan produk kita dan banyak orang yang membeli produk kita. Baiklah, di slide selanjutnya di sini ada beberapa item yang dimana item tersebut merupakan item yang dapat dipasarkan. Ada 10 item, yang pertama yaitu barang, yang kedua jasa, yang ketiga acara, yang keempat pengalaman, yang kelima orang, yang keenam tempat, yang ketujuh properti, yang kedelapan organisasi, yang kesembilan informasi, dan yang kesepuluh ide. Ya, jadi ke-10 item ini merupakan
10 item yang dapat dipasarkan. Oke, yang pertama barang. Ya, barang di sini contohnya seperti mobil, lemari es, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu jasa. Nah, contoh dari jasa ini contohnya industri perbankan, transportasi meliputi darat, laut, udara, asuransi, bahkan laundry, warung, internet, dan lainnya. Dan yang ketiga ini acara. Contoh dari acara ini contohnya acara olahraga seperti liga sepak bola. Dan yang keempat, contoh dari pengalaman ini yaitu contoh produk Apple yang menawarkan pengalaman bagi penggunanya tentang keindahan. Ya, dan yang kelima, contohnya itu seperti sumber daya manusia. Ya, dan yang keenam itu tempat. Nah, tempat-tempat di sini seperti tempat wisata, kos-kosan, mall, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu properti. Dan contoh dari properti ini seperti hak kepemilikan yang gak berwujud atas properti yang sebenarnya maupun properti finansial dalam bentuk saham dan obligasi. Yang kedelapan organisasi. Contohnya organisasi yang membangun brand mereka sebagai organisasi non-profit seperti Wikipedia. Nah, yang kesembilan informasi. Contohnya itu peluang yang bisa diambil dari website, toko online, pemasaran online maupun blogging. Yang terakhir gagasan atau ide itu contohnya kayak penawaran pasar mencakup suatu gagasan dasar. Nah, sekian video dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.